Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Reksa, NIM 8580932337. Baik, di sini saya akan membahas tentang praktikum IPA di SD, yaitu membahas dan menyimpulkan dalam bentuk rangkuman dari modul 1 sampai modul 9. Baiklah, untuk modul 1 yaitu tentang makhluk hidup. 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Pada praktikum ini siswa membandingkan makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri: pertama, bernapas, bergerak, tumbuh, membutuhkan makanan, peka terhadap rancangan, perkembangan biak, dan mengeluarkan zat sisa. Melalui pengamatan sederhana, siswa dapat mengenali beberapa perbedaan keduanya. Kesimpulan: makhluk hidup memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki benda mati, sehingga mudah dibedakan melalui pengamatan langsung. 2. Simbiosis. Siswa mengamati hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Jenis simbiosis yang dipelajari: 1. Mutualisme, saling menguntungkan. Komersialisme, satu untung, satu tidak dirugikan. 3. Parasitisme, satu untung, satu dirugikan. Kesimpulan: setiap makhluk hidup saling berinteraksi dengan benda-benda berbentuk keseimbangan ekosistem. 3. Pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. Siswa melakukan percobaan seperti menanam kacang hijau atau mengamati metamorfosis. 1. Pertumbuhan, bertambah ukuran. 2. Perkembangan, perubahan menuju dewasa. 3. Perkembangbiakan, menghasilkan keturunan. Kesimpulan: makhluk hidup mengalami perubahan selama hidupnya dan berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Kesimpulan akhir, modul 1 membantu siswa memahami dasar tentang makhluk hidup melalui pengamatan langsung. Mereka belajar mengenali ciri makhluk hidup, hubungan antara makhluk hidup, serta proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi sepanjang hidup makhluk hidup. Baiklah, untuk modul 2 yaitu tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk kegiatan praktikum 1 yaitu ekosistem. Pembahasan: siswa mengamati hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan melalui contoh ekosistem sederhana di sekitar sekolah. Mereka mengenali komponen abiotik, tumbuhan, hewan, manusia, dan abiotik air, tanah, udara, serta mempelajari rantai makanan dan peran tiap makhluk hidup dalam ekosistem. Kesimpulan: ekosistem adalah kesatuan yang bergantung antara makhluk hidup dan lingkungannya. Perubahan pada suatu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya. 2. Pencernaan lingkungan. Pembahasan: siswa mengamati contoh pencernaan air, udara, dan tanah. Mereka mempelajari penyebab pencemaran seperti sampah, asap kendaraan, dan limbah, serta dampak terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Siswa juga mendiskusikan secara sederhana menjaga lingkungan. Kesimpulan: pencernaan lingkungan terjadi akibat aktivitas manusia dan membawa dampak negatif bagi ekosistem. Upaya pencegahan perlu dilakukan dengan menjaga kebersihan dan mengurangi sumber pencemaran.
Kesimpulan akhir modul 2, modul ini membantu siswa memahami berbagai ekosistem bekerja dan bagaimana pencemaran mengganggu keseimbangan lingkungan. Siswa diajak peduli dan aktif menjaga lingkungan di sekitar mereka. Baiklah, selanjutnya yaitu modul 3, yaitu tentang makanan. 1. KP1, jenis zat dalam makanan. Pembahasan siswa mengenal zat gizi utama dalam makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Setiap zat gizi memiliki fungsi berbeda untuk kesehatan tubuh. Kesimpulan, makanan mengandung zat gizi dan yang diperlukan tubuh untuk energi, pertumbuhan, dan menjaga kesehatan. 2. Uji makanan, lemak, karbohidrat, dan protein. Pembahasan siswa melakukan uji sederhana, uji lemak, kertas menjadi tembus ada lemak. Uji karbohidrat IBM berubah biru ada pati. Uji protein biuret berubah ungu ada protein. Kesimpulan, setiap makanan dapat diuji dengan metode sederhana untuk mengetahui jenis zat gizi dan gizi yang dikandung. Pencernaan makanan. Pembahasan siswa mempelajari alur pencernaan makanan melalui organ mulut, lambung, usus halus, usus besar, anus. Proses ini mengubah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Kesimpulan, sistem pencernaan bekerja mengelola makanan hingga nutrisi dapat digunakan untuk sebagai energi dan pertumbuhan. Kesimpulan akhir modul 3, modul ini mengajar siswa mengenali zat gizi, menguji kandungan makanan, serta memahami proses pencernaan secara sederhana dan jelas. Baiklah, untuk modul 4, yaitu tentang mekanika. Untuk KP1, yaitu gaya. Siswa mengamati bahwa gaya berupa dorongan atau tarikan dapat mempengaruhi benda, seperti menggerakkan, menghentikan, mengubah arah, atau mengubah bentuk. Kesimpulan, gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi gerak dan bentuk benda. 2. Gerak. Siswa mengamati berbagai bentuk gerak benda seperti gerak lurus, gerak berputar, dan mengayun. Gerak terjadi karena ada gaya yang bekerja. Kesimpulan, benda bergerak karena gaya dan bentuk geraknya dapat berbeda-beda sesuai pengaruh gaya. 3. Pesawat sederhana. Siswa mencoba alat seperti tuas, bidang miring, dan kontrol untuk melihat bagaimana alat tersebut membentuk meringankan kerja. Kesimpulan, pesawat sederhana mempermudah pekerjaan dengan mengurangi gaya yang dibutuhkan. Kesimpulan akhir dari modul 4, modul ini membentuk siswa memahami bahwa gaya menyebabkan gerak dapat bermacam bentuk, dan pesawat sederhana membantu manusia bekerja lebih mudah. Baik, selanjutnya yaitu modul 5, kalau perubahan wujud zat dan perpindahan pada suhu zat. KP1, perubahan wujud benda. Siswa mengamati perubahan wujud seperti mencari, membeku, menguap, mengembun, menguling, dan mengendap. Melalui percobaan sederhana, es mencair, air mendidih, lilin meleleh. Perubahan wujud terjadi karena zat menerima atau melepaskan panas.
Kesimpulan, zat berubah wujud ketika panas ditambahkan atau dilepaskan. 2. Perpindahan dan pertukaran panas. Pembahasan, siswa mempelajari 3 cara perpindahan panas. Pertama, konduksi melalui benda-benda. Kedua, konveksi melalui cairan atau gas. Ketiga, radiasi tanpa perantara panas selalu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kesimpulan, panas berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi menuju benda yang lebih dingin. 3. Perubahan panas pada zat. Pembahasan, siswa mengamati perubahan suhu saat benda dipanaskan atau didinginkan. Suhu naik saat menerima panas dan turun saat melepas panas. Kadar perubahan wujud suhu cenderung tetap. Kesimpulan, perubahan panas mempengaruhi suhu dan dapat menyebabkan perubahan wujud. Kesimpulan akhir dari modul 5, siswa memahami hubungan antara panas, suhu, dan perwujudan perubahan wujud zat melalui percobaan sederhana yang mudah diamati. Oke, selanjutnya yaitu modul 6 yaitu gelombang. Pembahasan modul ini membahas konsep dasar gelombang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pertama, jenis dan bentuk gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Ada gelombang mekanik butuh medium, misalnya air dan tali, dan elektromagnetik tidak butuh medium, misalnya cahaya. Bentuk gelombang terdapat berupa gelombang transversal, arah getar tidak lurus, arah rambat, dan longitudinal, arah getar sejajar, arah rambat. Praktikum biasanya mengamati gelombang pada tali, gas, dan permukaan air. Getaran dan bunyi. Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium seperti udara. Praktikum mengamati secara lambat bunyi, sumber bunyi dari benda bergetar, dan berubah frekuensi bunyi tertinggi rendah nada. Telinga sebagai alat pendengar. Telinga menangkap gelombang bunyi, kemudian mengubah menjadi sinyal listrik ke otak. Praktikum mempelajari bagian telinga, luar, tengah, dalam, dan jalannya gelombang bunyi juga menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan telinga. Kesimpulan, modul 6 mengajarkan bahwa gelombang merupakan peristiwa penting dalam kehidupan, baik gelombang mekanik maupun elektromagnetik. Bunyi muncul dari getaran dan merambat melalui media tertentu. Sebelum ditangkap oleh telinga manusia, pemahaman konsep gelombang, getaran, dan pendengaran membantu siswa SD mengenali fenomena sehari-hari seperti suara, getaran alat musik, dan gerakan air. Selanjutnya yaitu modul 7 yaitu optik. Sifat cahaya. Cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan oleh cermin, dibiaskan oleh air atau kaca, dan dapat menembus benda bening. Sifat-sifat ini diamati melalui percobaan sederhana seperti bayangan dan pembiasan. 2. Lensa cembung dan cermin cekung. Lensa cembung
mengumpulkan cahaya dan dapat memperbesar bayangan. Cermin cukup juga memfokuskan cahaya dan menghasilkan bayangan yang lebih besar atau lebih kecil. Praktikum melihat bentuk dan posisi bayangan benda. Mata bekerja dengan memfokuskan cahaya ke retina menggunakan lensa alami. Percobaan mengenalkan bagian mata dan cara lensa membantu penglihatan. Kesimpulan, cahaya memiliki sifat yang menyebabkan terjadinya bayangan, pantulan, dan pembiasan. Lensa cembung dan pencekung memfokuskan cahaya untuk menghasilkan bayangan. Mata memanfaatkan prinsip optik untuk melihat. Praktikum membantu siswa memahami fenomena cahaya secara nyata. Baiklah, selanjutnya yaitu modul 8 tentang listrik dan magnet. Kegiatan praktikum 1 yaitu kelistrikan. Pada praktikum kelistrikan, siswa mempelajari sumber listrik, baterai, pengantar, dan insulator, serta secara kerja rangkaian listrik yang sederhana. Percobaan dilakukan dengan menyusun rangkaian seri dan paralel untuk menyala lampu. Dari praktikum, siswa memahami bahwa listrik hanya mengalir jika rangkaian tertutup dan menggunakan bahan dan dapat menghantarkan arus. Kedua, kemagnetan. Praktikum kemagnetan mengenalkan sifat-sifat magnet seperti menarik benda logam terbentuk, besi, baja, dan memiliki dua kutub. Percobaan meliputi membuat magnet sederhana dengan menggosok paku menggunakan magnet, mengamati gaya tarik magnet, serta melihat bagaimana magnet mempengaruhi jarum kompas. Kesimpulan, modul ini memberikan pemahaman bahwa listrik bergerak melalui rangkaian tertutup dan membutuhkan pengantar untuk mengalir. Magnet memiliki gaya tarik dan dua kutub yang mempengaruhi benda logam serta arah kompas. Melalui praktikum, siswa dapat melihat langsung bagaimana listrik dan magnet bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya yaitu modul 9, Bumi dan Alam Semesta. 1. Udara dan batuan. Pada praktikum ini, siswa mengenal sifat-sifat udara dan berbagai bentuk jenis batuan. Udara memiliki ruang dapat ditekan dan penting bagi makhluk hidup. Percobaan sederhana menunjukkan udara menempati ruang, misalnya gelas di balik dan dalam air, dan dapat memberikan tekanan. Batuan diamati berdasarkan warna, tekstur, dan kekerasannya. Siswa mengenal 3 jenis utama: batuan beku, sedimen, dan metamorf. Praktikum membantu memahami perbedaan karakteristik tiap jenis batuan. 2. Alam semesta. Siswa mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, planet, dan bintang. Percobaan atau pengamatan sederhana dilakukan untuk memahami pergantian siang dan malam karena rotasi bumi. 2. Fase-fase bulan. 3. Susunan tata surya dan pergerakan planet. Melalui model atau gambar, siswa dapat membayangkan struktur dan alam semesta secara lebih mudah. Kesimpulan, modul ini membantu siswa memahami bahwa udara memiliki sifat penting dan
Pengetahuan memiliki jenis serta ciri berbeda. Alam semesta tersusun dari berbagai benda langit yang bergerak teratur seperti bumi, bulan, planet. Praktikum membuat konsep-konsep tersebut lebih konkret dan mudah dipahami melalui pengamatan langsung. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.